Haleluya. Tuhan Yesus baik, kita bisa jumpa pada pagi hari ini. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerahnya. Puji nama Tuhan para pemirsa, pendengar yang mengikuti pelayanan firman Tuhan ini. Di mana saja Anda berada, kiranya damai sejahtera sukacita ilahi melingkupi seluruh kehidupan kita. Mari kita muliakan Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa dan mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Mari sama-sama oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari puji Dia, sembah Dia. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, 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 terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di sorga, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan sekalian kami dengan firman-Mu, maka segala sesuatu terjadi. Kami siap sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa, hamba terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Urapi dengan kuasa-Mu, otoritas-Mu, bahkan seluruh pendengar umat-Mu di mana saja berada. Datanglah Roh Kudus memampukan setiap orang untuk mampu mencerna firman-Mu dan memahami
Sebab itu mereka percaya kepada Yesus. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan siap sampaikan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Pagi hari ini firman Tuhan dengan tema Yesus Kristus tetap sama. Mari kita baca Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Firman Tuhan dalam kitab atau surat Ibrani, kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dengan ayat ini menunjukkan siapakah Kristus Yesus itu. Dengan ayat ini menunjukkan kapasitas ilahi yang sangat luar biasa di dalam diri Yesus Kristus, Sang Putra Allah itu. Dengan firman Tuhan ini menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan di dalam lintasan zaman. Dia adalah Tuhan di dalam lintasan abad. Dia adalah Tuhan yang menguasai waktu-waktu dunia, bahkan waktu-waktu kehidupan kita. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi para pendengar, manusia kita terbatas, kita bisa berubah, kita bisa mati dan habis, kita bisa mengalami perubahan-perubahan. Tetapi Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan, dan Dia adalah figur yang tidak pernah berubah itu. Kita hidup di dunia yang sedang berputar, kita sedang mengecap dan mengalami perubahan-perubahan, dan kita sedang masuk dalam kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, modernisasi. Bahkan kita merasakan bagian-bagian kehidupan yang luar biasa. Apalagi secara global, virus COVID-19 sedang menguasai dunia. Bahkan seluruh aspek kehidupan kita sering berubah-ubah. Seluruh konsep hidup kita bisa saja berubah. Namun kita harus tahu bahwa hanya ada satu Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Dia yang adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia itu. Dia tidak pernah berubah dalam kehidupannya. Bahkan Dialah yang merupakan pusat penyembahan kita. Oleh sebab itu hari ini kita menyembah Yesus yang tidak berubah itu. Siapakah Dia itu? Yang pertama saya ingin sampaikan lewat renungan pagi hari ini. Yesus, Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Dialah Allah, Dia adalah Tuhan yang telah berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Tidak ada satupun konsep dunia, konsep agama dunia yang memiliki konsep seperti konsep Kristiani, yang mana Tuhannya pernah datang dan turut merasakan akan kelemahan-kelemahan umatnya, bahkan menanggung sakit penyakit mereka, menanggung dosa-dosa mereka, dan memberi kasih karunia keselamatan kekal itu kepada mereka. Yesus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, dan Dia bersama-sama dengan Allah. Kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat firman Tuhan ini. Kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30, sama-sama kita baca firman Tuhan itu. Haleluya. Alkitab mencatat Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Firman itu pendek. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Aku dan Bapa adalah satu. Dan ini satu alasan teologis yang begitu luar biasa, bahwa memang pada awalnya kata Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 itu, firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman itu. Dan ayat yang ke-14 dari Injil Yohanes pasal 1, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Oleh sebab itu di dalam Injil Yohanes
Pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Di dalam Trinitas ketritunggalan Allah itu, mereka adalah satu di dalam tiga dan tiga di dalam satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah iman Kristiani yang hari-hari ini kita percaya. Dan itulah iman Kristiani yang sedang membawa kita terus maju ke depan, mengalami pertumbuhan rohani setiap waktu. Yesus adalah Allah, dia adalah satu dengan Bapa. Yesus adalah satu dengan Bapa. Artinya, Yesus sehakikat dengan Allah. Dia sehakikat dengan Allah di dalam kemahakuasaannya. Ya. Jadi dia satu dengan Bapa di dalam hakikatnya, di dalam keparipurnaannya. Oleh sebab itu, dia memiliki satu sifat, yaitu kemahakuasaan yang begitu luar biasa, sama dengan Bapa. Dia memiliki kemahatauan, dia maha besar, dia maha mulia, dia maha agung, dia maha ada, dia maha hadir. Dan semua yang maha-maha itu ada pada dia, yaitu Yesus Tuhan kita. Dia adalah Tuhan bagi kita, dia adalah Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dia tidak diciptakan, tetapi dia adalah sang pencipta itu. Dan di dalamnya sama sekali tidak ada unsur-unsur perubahan. Dia adalah Tuhan. Mungkin orang-orang ingin membuktikan kemahakuasaan daripada Tuhan kita, kealahan, ketuhanan dari Yesus Kristus. Silakan membaca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Anda akan temukan jawaban dari kemahakuasaan atau dia adalah Tuhan. Bukti-bukti itu telah nyata di dalam Injil sinoptik itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes telah mencatat mujizat-mujizat, tanda-tanda heran yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Itu telah menunjukkan bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Puji nama Tuhan. Orang lumpuh berjalan, buta melihat. Lazarus membusuk 4 hari, dibangkitkan. Mengubah air menjadi anggur yang berkualitas nomor 1. Berjalan di atas air. Dia telah menentang daya gravitasi bumi dengan ilmu-ilmu alam ini. Sebab dia adalah sang pencipta yang mampu menaklukkan kekuatan dan daya bumi ini. Dia pun menghardik angin dan gelombang berhenti. Puji nama Tuhan. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Yesus Kristus tetap sama. Ketuhanannya tidak pernah berubah, kealahannya tidak pernah berubah. Baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, sampai hari ini. Anda sedang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Allah yang tidak berubah itu. Bagian yang kedua, kita lihat sama-sama. Yesus Kristus, kata Alkitab, dia tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita coba lihat Mazmur pasal 102. Mazmur pasal 102, coba kita baca sama-sama di sana. Apa kata Alkitab? Dia tetap sama. Mazmur pasal 102. Coba kita baca ayat 27. Apa kata Alkitab di sana? Mulai ayat yang ke-27. 102 ayat yang ke-27. Apa kata firman Tuhan di sana? Tetapi engkau tetap sama. Ini kata Alkitab itu. Engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Haleluya. Dia tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak pernah berubah. Tahun-tahun itu tetap sama. Abad boleh berganti abad, tahun berganti tahun. Bulan berganti bulan, hari berganti hari. Waktu berganti waktu. Tapi dia tetap sama. Sebab dia adalah sang pencipta itu. Dia tetap sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman ini menunjukkan bahwa kasih, kuasa, kemurahan, kesetiaan, pertolongan Kristus tetap sama bagi kita. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang yang beriman kepada dia. Haleluya. Sekali lagi, dia tetap sama. Kasihnya, kuasanya, kemurahannya, kesetiaannya, pertolongannya. Bahkan keselamatan, kasih karunia itu tetap sama bagi orang-orang yang taat dan setia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya.
Sehingga orang-orang percaya dapat meletakkan pengharapan dan kepercayaan mereka kepada Kristus. Kita dapat meletakkan pengharapan kita. Kita dapat meletakkan seluruh kehidupan kita, masa depan kita, kepercayaan kita kepada Kristus. Kita berani meletakkan harapan kita, kepercayaan secara pribadi, keluarga, bangsa ini, gereja kita kepada Kristus. Kita mampu meletakkan pengharapan dan kepercayaan kita kepadanya. Sebab dia adalah Tuhan yang tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kitab Mazmur tadi katakan, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi para pendengar, dia tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Kita meletakkan kepercayaan kita, pengharapan kita kepadanya. Nah, untuk dapat mengalami kuasanya, mengalami mujizat-mujizat, semua masih ada. Kristus tidak pernah berubah. Pagi ini mungkin engkau sakit, engkau lemah. Pagi ini mungkin engkau membutuhkan jawaban, dan dunia tidak lagi memberi jawaban. Tapi saya ingin memberitahukan bahwa kuasanya belum pernah berubah sampai hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang pengharapan diberi harapan baru. Mungkin secara ekonomi pada situasi COVID-19 ini, penghasilanmu menurun. Saya ingin beritahu bahwa dia yang tidak berubah itu, dia yang tetap sama itu, dia adalah sumber berkat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Dia tetap sama. Jangan percaya kepada Allah-Allah yang mati. Jangan percaya kepada Allah-Allah yang harus disuap, harus diberi makan, harus dibersihkan, harus dipindahkan tempatnya. Tapi percayalah kepada Allah yang hidup, yang tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apa persoalanmu pagi hari ini? Dia masih mampu untuk menolong hidupmu. Haleluya. Tadi pujian kita berkata, Yesus Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkau layak menerima pujian, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Hari ini, datanglah kepada Dia yang tidak berubah itu. Jangan salah mengambil langkah. Jangan salah kaprah. Jangan salah membangun image yang salah tentang Alkitab dan tentang Kristus. Dia mengasihi hidupmu. Cukup engkau beriman, cukup engkau percaya. Alkitab berkata, lebih berguna kalau engkau percaya walaupun engkau tidak melihat, maka sesuatu akan terjadi. Firman Tuhan berkata, iman Kristiani itu adalah lebih kepada percaya, lebih kepada beriman daripada melihat. Maka sesuatu yang adikodrati, supranatural akan terjadi atas hidup kita. Dia tetap sama. Bagian yang ketiga, siapakah Yesus itu? Firman Tuhan berkata, Dia adalah Tuhan yang kekal. Di dalam Dia ada kekekalan. Di dalam Dia ada keabadian. Haleluya. Coba kita lihat Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-58. Haleluya. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Ayat 58 firman Tuhan berkata begini. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ini sangat luar biasa. Dia bisa raib dari tengah-tengah mereka, menghilang dari tengah-tengah mereka. Karena disitulah Dia menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang kekal. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Apapun tantangan, apapun persoalan yang dihadapinya. Ayat 58 dari Injil Yohanes pasal 8, ayat 58 sekali lagi saya baca. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Amin. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, sesungguhnya sebelum Abraham ada, Aku telah ada. Haleluya. Ini yang membuat mereka marah dan menyalibkan Dia. Tetapi memang Dia adalah Tuhan di dalam kekekalan. Sebelum langit dan bumi ini dijadikan, Dia sudah ada. Bahkan Alkitab mencatat bahwa sebelum kita ini ada, Dia sudah ada. Haleluya.
Ada jemaat berkata kepada saya, bagaimana Bapak? Banyak orang tidak memahami tentang iman Kristiani, tentang Alkitab. Banyak orang bertanya tentang Yesus, bagaimana kemahakuasaannya, bagaimana kekekalannya. Saya berkata kepada mereka, Alkitab berkata jangan membuang permata itu kepada babi. Kenapa? Karena mau percaya Alkitab, mau mengerti Alkitab, harus menjadi orang Kristen dulu. Dipenuhkan dengan hikmat Allah, dengan kuasa Roh Kudus, baru memahami. Kalau Anda ada di luar pagar, Anda tidak bisa mengerti bagian ini. Jadi jangan sampai mengadu argumentasi, itu sesuatu yang sangat melelahkan. Tapi marilah kita ada di dalam Tuhan kita. Kita beriman bahwa Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Dia ada dan tetap ada. Sekalipun dunia akan berakhir, sekalipun dunia berubah, Dia tetap ada. Dia ada sebelum yang ada ini ada. Dia sudah ada. Puji nama Tuhan. Ini bicara tentang kekekalannya. Semua orang bisa mati, tapi Dia tetap ada. Dia mati, tapi hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Dia adalah sulung dari kebangkitan itu. Dia adalah buah sulung dari kebangkitan itu, yang akan membawa orang-orang Kristen yang mati dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi kalau percaya Yesus, engkau pun akan masuk dalam kekekalan itu. Haleluya. Dia adalah Allah kita yang luar biasa. Dia mati di kayu salib, namun Dia bangkit pada hari yang ketiga dan hidup selama-lamanya. Dia bangkit pada hari yang ketiga dan Dia hidup selama-lamanya. Meterai kerajaan Romawi pada kuburnya tidak mampu menahan Dia. Pasukan perang, pasukan inti yang menjaga kubur itu tidak mampu menahan jasad Yesus. Pintu kubur yang besar itu, yang beratnya sekitar berapa kilogram, tidak mampu menahan pintu kubur itu. Terbuka. Bumi bergoncang. Dia bangkit di dalam kekekalan, di dalam keabadiannya. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ini sudah sering saya sampaikan. Jadi kalau Anda mau lihat kekekalan, keabadian, Anda harus percaya Yesus dan menjadi pengikutnya. Barulah Anda masuk dalam kekekalan. Dan sekali lagi, kekekalan itu bukan setelah Anda tidur di dalam peti mayat dulu, peti jenazah baru bicara tentang kekekalan. Tidak. Kekristenan sesungguhnya ketika menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepadanya, menjadi anggota gereja, kekekalan mulai berlangsung. Haleluya. Amin. Jadi sekarang Anda sedang menonton ini, Anda adalah orang-orang yang percaya Yesus, kekekalan sedang berlangsung dalam hidupmu. Seluruh bagian hidupmu itu kekekalan. Nanti engkau menutup akhir hidupmu, engkau meninggal mungkin atau mati, kekekalan terus berlangsung. Jaminannya itu jaminan abadi, jaminan kekal. Dari bumi ini sampai pada akhirat nanti. Jangan pernah tinggalkan Dia. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Kekekalan begitu dahsyat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dia kekal, Dia abadi. Dia Tuhan kita yang luar biasa. Anda sedang percaya kepada sesuatu yang tidak ada unsur-unsur perubahannya. Dia kekal. Dia akan menolong kita hari ini. Biarlah iman kita dikuatkan. Iman kita diteguhkan hari ini. Bahwa kita sedang percaya kepada Dia yang penuh kuasa itu. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Kita bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang telah terjadi atas hidup kita. Yang telah terjadi atas kehidupan kita. Dia tetap sama. Dia tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apapun yang engkau hadapi hari ini. Kebimbangan mungkin karena percaya Yesus. Saya ingin beritahu, Dia tetap sama. Dia kekal. Dia tidak pernah berubah. Tidak ada unsur-unsur perubahan di dalamnya. Dia akan menolong kita semua. Saya terbatas, Dia tidak terbatas. Diberkatilah dia mendengar firman Tuhan. Menyimpannya dan melakukannya setiap waktu. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita muliakan Dia, agungkan Dia. Dia besar dan Dia luar biasa. Tiada nama lain
selain nama Yesus. Nama yang berkuasa di langit, di bumi. Nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mari sama-sama, tiada nama lain. Tiada nama lain selain nama Yesus. Nama yang berkuasa di langit, di bumi. Nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mari sama-sama, mulialah namamu, mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. 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 Yesus Tuhan dan Allahku. Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan, Kau yang ajaib mulia. Oh, di dalam-Mu ada kekekalan, keabadian selama-lamanya. Glory, Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, Kau tetap sama, Kau yang kekal. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan Kau Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Engkau kekal abadi. Hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Kuatkan iman kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai anggota-anggota gereja-Mu di mana saja kami berada. Bahwa kami tidak salah memilih, bahwa kami memilih Tuhan yang benar-benar adalah Tuhan. Dialah Kristus Yesus yang telah datang dari sorga, mati bagi kami, tebus dosa kami, selamatkan kami, jadikan kami ahli waris kerajaan Allah, dan hidup di dalam kekekalan dan keabadian itu. Kami bersyukur Tuhan. Segala kesakitan kami, kelemahan kami hari ini, kekurangan-kekurangan kami, kesulitan-kesulitan dan penderitaan kami, kami taruh di bawah kaki-Mu dan kami takluk di bawah kaki-Mu. Beri kemenangan kepada kami, beri berkat-Mu kepada kami, beri jalan keluar-Mu kepada kami, beri kesembuhan-Mu kepada kami. Putuskan semua kutuk, gantikan berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati umat-Mu, para pendengar, pemirsa di mana saja berada. Nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati pemerintahan kami, berkati seluruh kehidupan keluarga-keluarga kami. Nama-Mu dimuliakan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saya sampaikan terima kasih kepada para pemirsa, pendengar, di mana saja yang mengikuti tayangan dari pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya kasih Tuhan menempati hatimu dan engkau bersuka cita. Haleluya. Shalom.